Halo, jumpa lagi dengan kelas 11 di Matematika Minat. Kita masuk di materi Trigonometri 2 untuk part ketiga. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan video-video terbaru dari channel Sang Mutarobi. Kita masuk di part ketiga, yaitu tentang persamaan trigonometri kedua, yaitu lanjutan daripada persamaan trigonometri yang pertama. Kita punya A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Kita akan ubah bentuk daripada A cos X plus B sin X itu menjadi K dikalikan cos X min alpha, dimana K-nya itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. I-nya yang mana? A itu yang nempel dengan cos X ya, atau koefisien daripada cos X. B-nya itu adalah koefisien daripada sin X. Nah, maka kita dapat K, kemudian tangen alfa itu sama dengan B per A. Maka kita bisa tuliskan untuk mencari alfa, maka tangen inverse daripada B per A, atau dikenal juga dengan arkes tangen. Maka untuk mencari alfa bisa dengan kalian gunakan kalkulator misalkan. Nah, di sini ya, bentuk trigonometrinya itu di shift. Nah, ini ada di sini tangen pangkat min 1. Ini adalah arkes tangen ya. Nah, kemudian kita untuk melanjutkan di A sin kuadrat X ditambah B sin X tambah C sama dengan 0. Nah, sama juga dengan A cos kuadrat X ditambah B cos X ditambah C sama dengan 0. Sama-sama difaktorkan seperti persamaan kuadrat ya. Kita misalkan cos X-nya dengan sesuatu, kemudian nanti kita jadikan persamaan kuadrat. Nah, kita mulai kepada contoh soalnya. Misalkan kita punya soal seperti ini, maka kita akan kerjakan dengan mengubahnya ke dalam K kali cos X min alpha. Kita cari K-nya terlebih dahulu dengan A kuadrat plus B kuadrat. A-nya adalah yang menempel pada cos, jadi min akar 3 kuadrat ditambah B-nya yang menempel pada sin ya, plus 1. Maka min akar 3 kuadrat itu adalah 3 tambah 1 berarti hasilnya adalah akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, K sama dengan 2, maka kita lanjut kepada tangannya. Nah, tangannya itu sama dengan berapa? Nah, tangan di sini alfa B per A. B-nya adalah 1, A-nya adalah akar minus akar 3. Maka min 1 per 3 akar 3. Maka alfanya bisa kita dapatkan langsung, yaitu 30 derajat. Karena di sini negatif, maka kita pakai di kuadran 2 ya. 90 ditambah 30 berarti nilainya ya 180 dikurang dengan 30. Maka 180 dikurang 30 nilainya adalah 150. Ini adalah alfanya. Kemudian kita buat menjadi 2 dikali cos X min 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, kita lanjutkan, berarti cos X min 150 derajat sama dengan akar 2 per 2. Maka cos X min 150 derajat ini sama dengan, ini setengah akar 2, berarti cos 45 derajat. Maka X min 150 derajat sama dengan 45 derajat. Oke, kita lanjutkan ke X1-nya. X1-nya berarti alfa plus K dikali 360 derajat. Berarti X min 150 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X-nya berubah menjadi 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita mulai K-nya sama dengan 0. Maka X-nya itu adalah 195. Kalau K sama dengan 1, maka X-nya tidak memenuhi ya, lewat dari 360. Kemudian yang kedua untuk X2-nya, karena cos berarti kita pakai min alpha ditambah K dikali 360. Maka X min 150 sama dengan min 45 derajat plus K dikali 360. Maka X-nya ini 150 dikurang 45, 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah 105
derajat, tapi kalau untuk K sama dengan 1, maka X-nya melebihi 360. Maka kita punya himpunan penyelesaiannya itu adalah 105 derajat dengan 195 derajat. Jawabannya adalah opsi C. Nah, berikutnya untuk menjawab soal berikutnya, kita juga masih sama menggunakan K cos X min alpha. Kita cari K-nya terlebih dahulu. Akarnya A itu adalah yang nempel pada cos ya. Maka 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 ditambah 9 berarti akar 13. Kemudian tangen alfa sama dengan B per A. Maka hasilnya adalah B-nya itu 3 per 2. Nah, alfanya itu 3 per 2. Maka tangan alfa ini 3 per 2 yaitu 1,5. Kita coba cari 1,5. Kita pakai argus tangannya 56,3 ya, alfanya 56,3 derajat. Nah, kita input berarti ke dalam rumusnya, maka persamaan ini berubah menjadi akar 13 ya, cos X min 56,3 derajat sama dengan akar 13. Nah, ini 1 ya kalau dibagi. Maka kita punya X min 56,3 derajat sama dengan cos 1 ya, cos yang bernilai 1 adalah cos, ambillah cos 0 derajat ya. Maka X min 56,3 derajat sama dengan 0 derajat. Oke, kita masuk kepada X1 nya ya. Ini kita stop sampai di sini. Nah, maka kita peroleh untuk alfa plus K dikali 360 derajat. Nah, X min 56,3 derajat sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Kita pindahkan X sama dengan 56,3 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita mulai dengan K sama dengan 0, maka X-nya itu adalah 56,3 derajat. K sama dengan 1, maka X-nya ini sama dengan lebih dari 360 ya. Oke. Nah, kemudian kita mulai untuk X2-nya. X2-nya ini adalah min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Maka X min 56,3 derajat sama dengan min 0 ya. Kemudian ditambah dengan K dikali 360 derajat. Nah, berikutnya X sama dengan 56,3 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena ini nilainya sama ya dengan ini, maka hasilnya pun tetap sama 56,3. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 56,3 derajat. Oke, kita lanjut kepada soal berikutnya. Nah, di sini kita punya 2 cos kuadrat A min cos A min 1 sama dengan 0. Kita buat saja permisalan ya. Misalkan kita ambil di sini P sama dengan cos A gitu ya. Maka kita bisa punya di sini 2P kuadrat dikurang P dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan langsung. Berarti 2P dikalikan P, 1 ini kan berarti 1 kali 1 ya. Karena di sini hasilnya min P, berarti di sini minus, di sini positif ya. Ini kali ini ya, 2P kali min 1 itu min 2 ditambah 1. Ya, maka hasilnya min 1. Maka 2P plus 1 sama dengan 0, maka 2P sama dengan min 1, berarti P sama dengan min setengah. Satu lagi, P min 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Nah, kita mulai dari P sama dengan minus setengah, berarti kan cos A sama dengan minus setengah. Berarti cos A sama dengan cos, berapa nilainya untuk setengah itu cos 60 ya, karena negatif berarti kita ambil di kuadran 2, 180 dikurang 60 berarti 120 derajat. Nah, maka A-nya ini kita mulai di 120 derajat. Kemudian berikutnya untuk nilai negatif juga itu ada di kuadran 3 ya. Kuadran 3 berarti 180 ditambah 60 240 derajat. Nah, kemudian berikutnya untuk P sama dengan 1, berarti cos A sama dengan 1. Berarti cos A, berapa nilai cos yang bernilai 1? Yaitu cos 0
derajat. Nah, maka nilai A ini bisa kita tulis 0 derajat, kemudian berapa lagi? 360 derajat. Nah, maka himpunan penyelesaiannya kita bisa tuliskan dari yang paling kecil ya, 0 derajat, 120 derajat, 210 derajat, dan 360 derajat. Nah, berikutnya ke soal selanjutnya, ini juga sama, kita faktorkan seperti pada persamaan kuadrat. Namun kita punya cos dan sin di sini. Nah, cos 2x kita gunakan ya. Cos 2x bisa kita ubah dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Bisa juga dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan, kita pakai yang ketiga ya. 1 min 2, maka kita ubah 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 5 sin x ditambah 2 sama dengan 0. 1 ditambah 2 itu 3 ya. 3 ditambah 5 sin x dikurang 2 sin kuadrat x sama dengan 0. Nah, baru kita misalkan, misal P sama dengan sin x ya. Maka kita punya 3 ditambah 5P dikurang 2P kuadrat sama dengan 0. Kita buka faktornya, maka di sini minus 2P kuadrat berarti min 2P dikalikan P seperti ini. Kemudian angka 3 ya. 3 ini kan 3 kali 1 berarti 3, di sini 1. Supaya nilai positif berarti di sini plus, di sini juga hasilnya oke. Berarti posisi 2 minusnya ini kita kembalikan ke P ya. Minusnya pindah ke sini. Di sini positif, maka di sini juga positif. Jadi 2P kali 3 berarti 6P, 6P ditambah minus P. Berarti hasilnya 5P. Nah, maka 2P plus 1 sama dengan 0, berarti 2P sama dengan min setengah. Berarti ya, P-nya sama dengan min setengah. Ini terlalu cepat. Oke, selanjutnya kita ke min P plus 3 sama dengan 0. Maka min P sama dengan minus 3, berarti P sama dengan 3. Nah, kita lanjut, yang pertama adalah P sama dengan min setengah, berarti sin ya, ingat yang cos lagi, sin X ini sama dengan min setengah, berarti sin X yang hasilnya min setengah itu ada di kuadran ketiga ya. Maka kuadran ketiga dari 30, 180 tambah 30 berarti sin 210 derajat. Berarti X-nya dimulai dari 210 derajat, kemudian sin negatif juga berada di kuadran keempat ya. Di kuadran keempat kita bisa ambil 360 dikurang 30 berarti 330 derajat. Nah, kemudian berikutnya yaitu untuk P sama dengan 3, berarti sin X sama dengan 3. Nah, adakah sin X yang bernilai 3 ya? Tidak ada ya. Maka nilai himpunan penyelesaiannya itu adalah 210 derajat dan 330 derajat. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya ya. Untuk persamaan trigonometri kedua sampai di sini kita akan pelajari di video berikutnya untuk rumus-rumus jumlah sudut, selisih sudut, perkalian sudut, dan juga penjumlahan sudut. Sampai jumpa, salam brilian.